Halo, berjumpa kembali dengan saya Tantan di channel YouTube seperti biasanya, yaitu Tekstur Taxation Literature. Dan seperti biasanya, saya memohon agar para sobat MBST bisa share, like, dan subscribe channel kami agar video kami kedepannya bisa lebih menjangkau lebih banyak teman-teman di luar sana. Dan sebagai informasi tambahan juga, event kami yang terdekat yaitu pada tanggal 29 September adalah seminar mengenai pajak penghasilan UMKM yang akan dilangsungkan di Gramedia Matraman. Untuk informasi lebih jelasnya bisa para sobat dan besti lihat di keterangan info WA di e-brosur di video ini. Pada topik kali ini saya akan membahas mengenai masih tentang salah satu insentif yang diberikan di IKN, yaitu salah satunya pemanfaatan insentif PPH atas pengalihan hak tanah dan atau bangunan. Dasar hukumnya kita lihat di PMK 28 tahun 2024 yang mulai berlaku tanggal 16 Mei tahun 2024. Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan di IKN diberikan sebesar 100% dari jumlah pajak penghasilan yang terutang, termasuk pengalihan melalui perjanjian pengikatan jual beli beserta perubahannya. Pengalihan hak tersebut kepada pembeli yang merupakan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan di IKN yang ke-1. Apabila pembeli tersebut mengalihkan kembali kepada pihak lain, maka pengalihan yang dimaksud tidak diberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan. Fasilitas pengurangan pajak penghasilan atas pengalihan tanah dan atau bangunan di IKN diberikan dengan penerbitan surat keterangan bebas sampai dengan tahun 2035. Wajib pajak harus menyampaikan permohonan fasilitas pengurangan tersebut kepada Kepala KPP secara elektronik melalui saluran tertentu pada laman DJP. Permohonan harus diajukan untuk setiap pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan. Agar permohonan tersebut bisa disetujui oleh pihak KPP, wajib pajak harus memenuhi syarat. Pertama, telah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk 2 tahun pajak terakhir. Kedua, surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai untuk 3 masa pajak terakhir apabila wajib pajak tersebut merupakan PKP. Ketiga, dilengkapi dokumen surat pernyataan bahwa wajib pajak mengalihkan tanah dan atau bangunan kepada pembeli yang merupakan perolehan hak yang ke-1. Dan yang keempat, salinan paspor apabila merupakan subjek pajak luar negeri. Nah, khusus untuk dokumen poin ketiga, formatnya harus mengikuti di lampiran PMK 28 tahun 2024. Untuk lebih memudahkannya, kami akan mengilustrasikan dengan contoh soal sebagai berikut. Misalkan pada tanggal 3 Mei 2027, PT Aorta menjual 1 unit rumah di IKN kepada Tuan Barak senilai 1 miliar rupiah. Tanggal 10 Mei 2027, PT Aorta menjual 1 unit rumah di IKN kepada PT Camping senilai 2 miliar rupiah. Pada tanggal 5 Desember 2027, Tuan Barak menjual kembali rumah yang telah dibeli dari PT Aorta kepada Tuan Davis dengan nilai 1 miliar 350 juta rupiah. Maka pelakuan perpajakannya adalah sebagai berikut. Untuk transaksi pada tanggal 3 Mei 2027, PT Aorta dapat memperoleh fasilitas pengurangan pajak penghasilan atas pengalihan hak tanah dan atau bangunan, karena Tuan Barak memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang ke-1. PT Aorta harus mengajukan surat keterangan bebas untuk dapat memanfaatkan fasilitas tersebut. Untuk transaksi tanggal 10 Mei 2027, PT Aorta juga memperoleh fasilitas pengurangan pajak penghasilan
atas pengalihan hak tanah dan atau bangunan, karena PT Camping memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang ke-1. PT Aorta harus mengajukan surat keterangan bebas untuk dapat memanfaatkan fasilitas tersebut. Sedangkan untuk transaksi tanggal 5 Desember 2027, Tuan Barak tidak dapat memperoleh fasilitas pengurangan pajak penghasilan atas pengalihan hak tanah dan atau bangunan karena menjual kembali kepada Tuan Davis. Ini adalah contoh format dari surat keterangan bebas, di mana surat keterangan bebas itu merupakan salah satu syarat agar pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan bisa memanfaatkan fasilitas pembebasan PPH. Ini adalah halaman keduanya untuk format surat keterangan bebas. Untuk memperoleh surat keterangan bebas, maka wajib pajak harus membuat permohonan atas surat keterangan bebas tersebut. Formatnya adalah di layar video ini. Nah, untuk lebih jelasnya bisa juga dilihat di lampiran PMK 28 tahun 2024. Ini adalah halaman pertama. Kemudian ini adalah surat permohonan pada halaman kedua. Jadi formatnya mengikuti ketentuan yang telah diatur. Yang tidak kalah pentingnya di sini adalah wajib pajak juga harus melampirkan dari surat pernyataan dari pihak yang mengalihkan. Contoh formatnya juga sudah ditentukan di lampiran PMK 28 2024, sehingga kita tinggal mengikuti format suratnya tersebut. Demikianlah penjelasan kami tentang salah satu fasilitas perpajakan di IKN, yaitu fasilitas pembebasan PPH atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Apabila para Sobat dan Besti ada pertanyaan, saran maupun komentar, silakan tuliskan di kolom komentar di kanal YouTube ini. Nanti kami akan meresponnya dengan segera. Sampai jumpa di video kami yang berikutnya, dan selalu semangat dan tetap jaga kesehatan.